Iya, baru nanti. Jangan masukin ini komentar. Iya, atau kritik. Ini buat gue juga kali ya. Jadi punya me time gitu buat dia. Ini nggak ada me time sama sekali. Halo, selamat pagi Sobat Sehat RSCM. Perkenalkan, saya Dr. Widya yang akan memandu podcast CM atau podcast Cipto Mangunkusumo pada hari ini. Ya, hari ini merupakan hari yang spesial karena dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, kita akan berbincang tentang tips dan trik untuk menjaga kesehatan jiwa di masa pandemi terutama pada keluarga. Jadi tidak hanya menjaga kesehatan jiwa pada kelompok usia dewasa saja, namun juga pada anak, remaja, hingga nanti lansia. Di hari yang spesial ini juga telah hadir guru-guru yang sangat saya hormati untuk membagikan ilmunya pada kita semua. Ya, telah bergabung di sini. Yang pertama ada Dr. Heriani, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Beliau merupakan staf medik KSM di Kesehatan Jiwa dan pendidik di FKUI, terutama dalam bidang psikoterapi. Dan ada juga Profesor Dr. Chin Wiguna, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Beliau adalah psikiater anak dan merupakan staf medik di KSM Kesehatan Jiwa dan pendidik juga di FKUI, terutama dalam bidang kesehatan jiwa anak dan remaja. Selamat datang Prof dan Dokter. Selamat pagi Widya dan selamat pagi pemirsa. Selamat pagi juga Dr. Widya, selamat pagi para sobat RSCM. Baik, senang sekali rasanya Prof, Dok, hari ini kita punya kesempatan belajar dari para ahli mengenai tips dan trik dalam menjaga kesehatan jiwa di situasi pandemi yang tentunya tidak mudah ini. Sudah hampir lebih dari 1 tahun ya Prof, Dok, kita menjalani kehidupan di tengah pandemi akibat infeksi COVID-19. Dan hal ini nampaknya memberikan dampak yang signifikan bagi semua orang. Karena tidak hanya menguji kebugaran fisik, namun juga kita diminta untuk memiliki ketahanan secara psikis yang baik agar dapat melalui situasi pandemi ini. Baik, menurunnya kesehatan jiwa dan meningkatnya stres di masa pandemi ini seringkali dijumpai, terutama sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas masyarakat. Dan hal ini dirasakan tidak hanya pada orang dewasa yang sehari-hari bekerja saja, tapi juga pada anak remaja hingga orang tua kita di rumah nih yang sudah lansia. Berangkat dari hal ini, kita perlu memikirkan pentingnya bagi kita untuk mengenali apa saja sebenarnya dampak dari pandemi COVID-19 terhadap kesehatan jiwa keluarga, serta apa saja yang harus disiapkan untuk menghadapi kehidupan selama masa pandemi. Mungkin bisa kita mulai dulu dari Dr. Heriani ya Dok. Tadi kita ingin mencari tahu Dok, bagaimana cara menjaga kesehatan jiwa pada keluarga. Namun sebetulnya seperti apa sih Dok sebenarnya konsep kesehatan jiwa pada keluarga itu? Nah, jadi sebenarnya yang namanya keluarga itu kan ada strukturnya harusnya ya. Struktur yang sehat itu di sini orang tua, bapak, ibu biasanya, lalu di bawahnya anak-anak. Nah, kadang-kadang ada keluarga yang strukturnya tidak seperti itu. Jadi di sini orang tua, ibu bersama anak-anak, atau bahkan ibu ada yang di bawah anak-anak ya, seperti itu kan. Atau bapak bersatu sisi dengan siapa, ibu bersatu sisi dengan yang lain. Dan tentunya ini menimbulkan dampak terhadap masing-masing individu di dalam keluarga itu, pasti berdampak ya. Nah, hubungan yang baik, yang sehat di dalam keluarga itu akan mempengaruhi ketahanan mental, fisik juga, dan dukungan yang diharapkan tuh misalnya ada companionship, kebersamaan, rasa kebersamaan, dukungan emosional, dukungan ekonomi, itu penting juga ya. Yang kalau itu ada dampaknya baik. Tapi kalau sebaliknya apabila keluarga tidak bisa memberikan rasa aman, misalnya ada pengabaian atau penelantaran, ada abuse ya, kekerasan ya. Kekerasan itu nggak hanya dipukul loh ya, tapi kata-kata itu pun bisa menyakiti hati, dan itu tentu akan berpengaruh terhadap masing-masing individunya. Sebaliknya juga apabila terlalu melindungi, terlalu mengatur yang maksudnya kayaknya baik, itu pun sebenarnya dampaknya juga tidak bagus ya. Kadang-kadang jadi merasa tertekan, jadi merasa tidak bebas, dan membuat suasana hati dan suasana dalam rumah tidak menyenangkan. Nah, stres yang berkepanjangan
tentunya akan mempengaruhi kesehatan mental, dan kalau tidak diolah, tidak dilakukan sesuatu, tentunya bisa berkembang menjadi gangguan jiwa, dan itu yang tidak kita inginkan kan ya. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, kalau tadi bicara soal pandemi, sekarang kalau kebayang kalau dulu ya, satu keluarga itu kita kesel sama suami misalnya gitu, ibu, dia bisa arisan curhat sama teman-temannya, si suami bisa mendapat kompensasi di kantor, anak-anak juga bisa main dengan teman-temannya, jadi pas pulang udah happy, sampai rumah ya sudahlah, dia masuk kamar masing-masing. Nah, sekarang pandemi mereka tidak bisa keluar kan, semua ketemu, kalau ada konflik nggak bisa dihindari di situ semua gitu ya. Kalau nggak pintar kita menyelesaikan konflik yang ada, itu ya bubar lah ya, jadinya susah. Tapi kalau misalnya masalahnya hal ini bisa dianggap sebagai oke, sekarang kita nggak bisa lari, yuk kita selesaikan, tentu itu judulnya baik. Tapi kalau misalnya tuh si bapak itu misalnya di PHK, terus dia jadi tidak punya penghasilan, dia frustrasi, lalu dia arahkannya kemana, nggak bisa, jadi ke yang di rumah. Kalau ibu dulu juga bisa curhat di arisan, sekarang nggak bisa, dia mau curhat gimana? Ya tentunya susah jadinya ya, jadi bisa meledak itu di situ. Anak-anak nih yang paling kasihan, karena anak-anak itu kan harusnya keluar gitu, bersosialisasi ya, main gitu, apalagi anak yang kecil-kecil nggak bisa diem di rumah. Kalau rumahnya besar lumayan, tapi kalau rumahnya sempit, ibunya udah pusing, diem kamu di situ, nggak bisa. Aduh, anak itu mana bisa diem, karena memang usianya memang usia main-main ya. Nah, mungkin itu Prof Chin kali ya bisa menjelaskan tuh apa tuh dampaknya ya. Terima kasih Dokter Ria atas penjelasannya terkait dengan konsep kesehatan jiwa dalam keluarga terkait dengan situasi pandemi. Kita beralih ke Prof Chin. Kalau dari aspek anak dan remaja, Prof, seperti berbagai problematika yang sudah disampaikan oleh Dokter Ria tadi, seperti apa sih pentingnya kesehatan jiwa pada mereka, populasi anak dan remaja ini, terutama di masa pandemi, Prof? Iya, saya setuju banget sih ya dengan apa yang udah dijelaskan dengan Dokter Ria ya, atau Dokter Heriani yang guru saya juga sebenarnya ya. Jadi ini kita guru berjenjang nih di sini. Nah, jadi kalau kita lihat dari aspek kesehatan jiwa, tentunya kesejahteraan subjektif anak menjadi hal yang sangat penting ya. Tadi Dokter Heriani ini banyak membicarakan tentang kesejahteraan subjektif sebenarnya. Jadi masing-masing di dalam keluarga harus merasakan kesejahteraan subjektifnya kan, ada ayah, ada ibu, ada anak. Jadi kalau saya lihat dari anak, berarti si anak ini mampu gak sih merasakan sejahtera sebenarnya ya berada di dalam keluarga. Apa artinya dia merasakan sejahtera? Dia bisa gak sih mengevaluasi kehidupan dia dari afektifnya, dari segi emosinya, dan juga dari segi kognitifnya, sebenarnya kemampuan dia berpikir kan. Tentunya berbeda-beda juga ya pada setiap tahap perkembangan anak kalau kita lihat ya. Dan kesejahteraan subjektif ini menjadi hal yang sangat penting, karena kalau orang tidak bisa merasakan kesejahteraan di dalam keluarga, tentunya akan berdampak ya terhadap seluruh kehidupan orang tersebut. Nah, kalau kita fokus pada anak, tentunya akan membuat anak merasa nggak nyaman di dalam keluarga, kan nggak sejahtera. Gimana sih rasanya kalau kita nggak sejahtera? Kita coba deh menjadi seorang anak di dalam keluarga, kita terhimpit, ibunya bermasalah misalnya, atau di dalam rumah terus. Kalau dulu bisa ngobrol-ngobrol, sekarang ngobrolnya sedikit banget. Lalu ayahnya yang dulu setiap hari ke kantor, sekarang di rumah terus, lalu jadi cerewet, semuanya jadi salah. Jadi anak kehimpit, kemana? Ke ibu nggak nyaman, ke ayah nggak nyaman, lalu dia mesti kemana? Nah, kesejahteraan subjektif yang tidak tercapai dalam arti oleh karena diliputi banyak perasaan-perasaan yang negatif, perasaan nggak nyaman, perasaan gelisah, perasaan tertekan, tentunya pasti menghambat tumbuh kembang anak kali ya at the end ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana dampaknya dari kesehatan jiwa terhadap tumbuh kembang anak artinya. Nah, kalau tumbuh kembang anaknya itu terganggu, pasti yang kita khawatirkan apa sih? Kualitas hidup anak pastinya. Bagaimana nanti quality of life-nya ke depan, ini di masa pandemi yang udah terjadi hampir 20 bulan kali ya, hampir 20 bulan kali kurang lebih ya. Dan lalu kalau terus-menerus orang tua nggak menyadari hal ini, atau keluarga nggak memahami hal ini, kalau tumbuh kembangnya terganggu gimana?
Lalu kalau anak tumbuh kembangnya terganggu, artinya kan nanti kan menjadi suatu apa ya, kayak kita bilang kayak keterbatasan, bukan keterbatasan anak, hambatan, dia nggak bisa lompat dong, dia nggak bisa maju dong ke tahap perkembangan berikutnya. Kalau dia nggak bisa maju ke tahap perkembangan berikutnya kan berarti kan dia nggak bisa menghadapi tantangan hidup dengan menjadi lebih baik. Dia nggak bisa menguasai kehidupannya menjadi lebih baik. Ujung-ujungnya kesejahteraan subjektifnya semakin rendah, nggak ada yang menyadari, tumbuh kembangnya terganggu, jadi lingkaran setan.